Oke teman-teman, salam sejahtera kita semua. Sebelumnya dan kelas video 24 akan merealisasikan tugas jaringan komputer saya, yaitu tentang perkembangan sejarah internet. Mari kita menjelajahi bagaimana internet itu berkembang di dunia dan di Indonesia dari masa ke masa. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Mungkin banyak dari kita yang menyadari bahwa internet yang kita gunakan saat ini telah banyak perkembangan dari berbagai dekade-dekade sebelumnya. Jaringan internet kita gunakan sehari-hari seperti Verizon, Singular, ini dua itu merupakan operator internet yang kita temui di Amerika Serikat, lalu juga Telkom dan Indihome yang kita temukan sehari-hari. Ini juga merupakan hasil perkembangan internet saat ini loh. Internet telah berkembang dari penemuannya sejak berpuluh-puluh dan tidak akan terpisahkan dari kehidupan dan akan terus berkembang nantinya sejalan dengan perkembangan zaman. Kita masuk ke inti pembahasannya sekarang. Bagaimana sih sejarah internet itu sebenarnya? Kita mulai dari tahun pertama, dimana kita pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1919 hingga 1972. Pada awalnya, internetnya sebenarnya basisnya cuma militer doang. Dimulai dengan tahun 1999, di mana US DARPA atau Departemen Pertahanan Amerika mulai mengadakan riset penelitian pengumpulan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Dari sini pada terbentuk untuk keperluan militer yang berbasis Unix. Nah, Unix sendiri merupakan cikal bakal Linux yang bakal diciptakan oleh Linus Torvalds. Lalu di 1972, ARPANET itu mulai dikenalkan ke publik dan banyak universitas tertarik, menyebabkan ARPANET ini kewalahan dalam manajemennya, sehingga sektor tambahan dibuat dengan nama Mirnet. Bagaimana sih maksudnya? Sedikit penjelasan juga. ARPANET itu fungsi tenaga militer, menjembatani berbagai universitas nama di AS untuk menyelesaikan proyek-proyek militer, seperti penanggulangan jika jadi suatu waktu terjadi perang nuklir. Mekanismenya begini, awalnya ARPANET hanya bekerja dengan mengumpulkan 4 universitas nama di Amerika Serikat. Contohnya dari Research Institute, University of Utah, Santa Barbara, dan Stanford University of California. Pada perkembangannya, ARPANET ini terpecah di dua sektor seperti saya bilang tadi, yaitu ARPANET dan Mirnet. ARPANET ini keperluan non-militer seperti penggunaan oleh universitas, dan militernya untuk Mirnet ini untuk militer, seperti namanya. Seiring berjalannya waktu, maka terbentuk jaringan dikenal dengan DARPA internet yang kita kenal sekarang sebagai internet. Sedikit fun fact juga, ARPANET melalui banyak eksperimen dan percobaan yang dilakukan untuk mendesain jaringan internet yang saat ini masih terbatas terhadap keperluan militer. Contoh eksperimen tersebut pada tahun 1999, di mana para ilmuwan di University of California berhasil mengirimkan data benda yang bentuk kata log dan in, menciptakan istilah login. Nah, maka istilah login dikenalkannya mulai dari sini. Lanjut. Kita masih di AS, tapi sekarang tahunnya sudah beda, di 1980 dan 1990. Pada tahun 1980, internet sudah digunakan secara terbatas dan privat untuk mengintegrasikan jaringan dan kampus-kampus universitas yang ada di Amerika Serikat. Harvard bisa jadi termasuk dalam hal ini. Lalu, masa-masa di antara 1992 dan 1994, TCP sama IP ini mulai dipublikasikan umum, dan juga penggunaan domain itu mulai digunakan secara peranggahan. Lalu, tahun 1996, National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun untuk menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset. Nah, dalam perkembangannya, jaringan-jaringan di luar negeri juga dibangun yang sama dan mereka akan bergabung di sini. Bagaimana sih perkembangannya? Ini kita lanjut ke perkembangan ke era 1990-an. Era 1990-an itu merupakan transisi perkembangan dan menuju era maju ke depannya. Di masa ini, ARPANET itu memang telah dibubarkan, akan tetapi perkembangan internet tetap harus berkembang sampai sekarang. Bagaimana mulainya? Jadi salah satu contohnya adalah penemuan HTML yang akan merupakan jadi kerangka dari World Wide Web saat ini. Tahun 1999, Timothy Berners-Lee mulai memperkenalkan Hyperlink Text atau apapun itu yang merupakan HTML yang akan menjadi kabel www yang dipakai saat ini. Cuma keterbatasannya adalah informasi masih berbasis teks dan memiliki kesulitan untuk dipahami bagi orang awam. Perkembangan setelahnya, ini mulai dikembangkan berbasis tampilan grafis oleh CLLN pada tahun 1990. Dan segala perkembangan yang lumayan lama, web browser pertama yang bernama Mosaic diluncurkan pada tahun 1993 oleh Mark Anderson. Di tahun yang bersama juga, internet juga bermunculan. Semenjak kemunculan Mosaic dan internet yang berfungsi untuk mulai melayani domain
pembuatan domain website, beberapa program mulai bermunculan seperti Yahoo, Amazon, eBay, dan website Google pada tahun 1998. Nah, sekarang kita lanjut ke Indonesia. Indonesia mulai mendapatkan internet, atau lebih notabene kita mulai menggunakannya pada tahun 1990 ke 2000. Maksudnya bagaimana? Internet mulai dikenalkan pada era 1910-an. Pada saat itu, jaringan internet di Indonesia masih sangat dasar, dinamakan paguyuban network, sesuai dengan nilai prinsip warga Indonesia saat ini, kayak gotong royong dan sebagainya. Lalu pada tahun 1994, internet mulai digunakan secara perlahan di Indonesia, terutama oleh kalangan di bidang teknologi. Contohnya adalah Onomi Purbo, Robi Subianto, dan Adi Sumata. Di tahun ini juga, di tahun 1994, ISP mulai dikenal dan disediakan nama provider Indonet. Lalu kita lanjut ke tahun 1996. Salah satu pelopor warnet, Wasantara dari PT Pos Indonesia mulai penyediaan layanan warung internet atau warnet di Indonesia pertama kali. Sebenarnya ya, pelopor warnet saya tidak diketahui jelas siapa yang memulainya, tapi Wasantara merupakan salah satu dari antara pelopor tersebut. Nah, ini dia perkembangan era warnet. Mungkin di antara kalian sudah terbiasa sama hal ini kan? Ada yang sering banget beli warnet. Nah, di sini saya akan ceritakan sejarahnya perkembangan internet pada era warnet. Internet di Indonesia itu memang sudah sangat menjauh banget, apalagi di era-era di mana warnet itu masih menjadi andalan di tahun 1999 sampai 2000. Hal ini tentu membuatnya tidak lepas dari perkembangan internet yang sekarang semakin canggih dari masa ke masa. Maknanya bagaimana sih? Warnet secara dasarnya berarti kalau internet di mana berawal dari para pionir memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruangan pergerakannya. Dan dalam pengelolaannya dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia pada tanggal 25 Mei 2000 yang disingkat AWARI, diketuai oleh Rudi Rusdia. Namun ketua ini digantikan kemudian dikarenakan karena beberapa aktivis. AWARI ini bersifat komunitas warnet. Dan ini kita berbicara pelopor warnet ini. Beberapa tokoh yang berperan dalam mengelola warnet dalam pengembangannya ada Judith MS, Michael Sugihardi, dan Abdul Kohem menggantikan Rudi Rusdia sebagai ketua di AWARI. Tidak hanya itu juga, Dr. Nasir Idris, Aliensyah, dan Hani Sumarko berperan bersama Rudi Rusdia untuk pendirian APW atau Asosiasi Pengusaha Warnet yang bersifat komersial. Ini sedikit tambahan aja. Kita masuk ke timeline keempat, dimulai dari tahun 2003 hingga perkembangannya hingga saat ini. 2003. Seperti kita sudah tahu sendiri, sejarah dan perkembangan sejarah internet, sosial media juga tidak lepas pengaruhnya dari hal ini, di mana perkembangan sejarah internet tentu bahwa dapat signifikan, dan ini juga sejarah dan kemunculan bagi sosial media. Pada tahun ini, tahun 2003, platform seperti MySpace, Friendster, dan awalnya Facebook membawa babak baru perkembangan teknologi internet. Dan kita pada akhirnya datang ke era 2004 hingga ke present time, atau tahun 2025. Internet berkembang semakin cepat dan luas, ditandai dengan kehadiran platform sosial media lebih kompleks di Twitter atau sekarang dinamakan X, Google+, TikTok, dan YouTube pada tahun 2005, dan juga kehadiran AI di dalamnya, yaitu seperti model yang large language models di ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, sama Copilot. Dan juga perkembangan internet juga tak lepas dari ini, yaitu dengan kemunculan jaringan 4G pada era sekitar 2016 sampai 2019-an, dan juga jaringan 5G yang baru-baru muncul belakangan ini. Sekian presentasi dari saya tentang perkembangan sejarah internet. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.